Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah serta pengurus Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, spesial buat orang tua kita baru pulang ibadah umroh. Kalau jamaah sepakat malam ini pengajian ditutup dengan doa oleh beliau, mumpung masih anget. Kata orang tua masih dampingi para malaikat Mekah. Mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib yang malam ini di halaman 146. Di halaman 146 baris kedua dari bawah ada kalimat faslun wa sholatul jamaati. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita mudah-mudahan jadi keluarga soleh dan solehah semuanya. Seperti Rasulullah, berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dicari, diperhatikan 146. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal kali ini akan menjelaskan fi bayani ahkamil jama'ati fi sholati, untuk menjelaskan hukum-hukum berjamaah di dalam sholat. Apa hukumnya dan bagaimana pahalanya? Wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah lirrijali, bagi laki-laki. Fil fardi, dalam sholat fardu,
ghairal jum'ati, selain Jumat, berjamaah dhuhur, berjamaah asar, maghrib, isya dan subuh, itu hukumnya sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Wahia sunnatu ainin, yaitu sunnah ain. Indal musannifi, menurut kai musannif, pengarang kitab ini, warrafi'i, dan menurut Imam Rafi'i. Tetapi wal ashah, menurut kaul ashah, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha, bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Birraqatil ula, dalam rakaat pertama, fi jami'is sholati ala rijali uqalai kamilil qaryati wa ghair walau bi ghairi istitanin wa ghairu urrati. Sampai hadis Nabi Muhammad SAW mengangkat sebuah hadis tentang keabdolan berjamaah. Apa kata beliau? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya mendapat 28 tingkat daripada orang yang sholat sendiri. Apalagi kita belum tahu cara fikih. Niscaya kalau kita sholat di rumah bakalnya tidak sah, kena baca Fatihahnya nggak bener, syarat rukunnya juga nggak tahu semua. Maka lebih baik kita bergabung dengan berjamaah, karena dengan bergabung dengan jamaah maka Allah akan nilai imamnya bagus, maka seluruh makmum yang ada di belakang dinilai bagus. Bahkan dalam sholat berjamaah, seandainya makmum membaca Al-Fatihah belum selesai, itu ditanggung jawab terima beres oleh imam. Itu Imam Syafi'i. Bahkan imam yang lain, bagi makmum tidak diwajibkan membaca Fatihah, karena Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Itulah enaknya sholat berjamaah. Bagaimana kalau ketinggalan? Wa yudrakul ma'mumul jama'ata, dan memperoleh si makmum pada berjamaah ma'al imami, bersama imam, fi ghairil jum'ati, di selain sholat Jumat, malam yusallim, selama belum aweh salam ya imam, at-taslimatal ula, pada salam yang pertama. Keringanan sholat berjamaah tidak mesti dari awal sholat harus bareng dengan imam. Kita masuk menjadi makmumnya jamaah di rakaat kedua, di rakaat ketiga, bahkan di rakaat keempat, bahkan imam sedang tasyahud saja, itu dianjurkan untuk niat berjamaah. Itu sudah dapat pahala berjamaah, walaupun tidak satu rakaat pun kita mengikuti imam, karena kita datang ke masjid imam sudah tahiyat akhir, itu tetap pahala berjamaah dapat. Bahkan kita lanjut, wa illam yaqud mahu, meskipun dia tidak sempat duduk bersama imam, karena datangnya belakangan, imam sudah tasyahud akhir, dia usolli Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar mau duduk, imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tetap dapat pahala jamaah.
tetap dapat pahala berjamaah. Kalau itu sholatnya sholat mafruḍah, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau ketemu imam dalam posisi itu kita tidak dapat satu rakaat pun, maka hukumnya beda lagi. Karena di dalam Jumat berjamaah itu adalah syarat. Bagaimana kalau Jumat? Amal jama'atu fil jum'ati. Adapun salat berjamaah fil jum'ati dalam salat Jumat fa fardhu ainin, maka itu fardu ain. Adapun hukum salat berjamaah di dalam salat Jumat, maka hukumnya fardu ain fir raqatil ula, di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua tidak mesti berjamaah. Bukan saya ngajarin licik sama jamaah, tapi kita lagi ngaji, harus dibuka semuanya dan jamaah harus berilmu. Seandainya besok Jumat kita tahu jadwal siapa Jumat besok, kita hafal dengan khotib Jumat besok bahwa dia kalau baca surat rakaatnya kedua panjang banget. Sedangkan hari itu kita ngejar waktu. Maka ketika terjadi semacam itu, silakan sholat Jumat Allahu Akbar rakaat pertama, begitu selesai rakaat pertama duduk rakaat kedua, silahkan Bapak selesaikan Jumatnya sendiri, niat mufaroqah dari imam, jangan nunggu imam. Kalau imam kira terlalu lama sampai menghancurkan rencana baik kita, silahkan. Karena yang disyaratkan berjamaah, lihat di dalam kitabnya firraqatil ula minha, hanya cukup di rakaat pertama dari sholat Jumat yang 2 rakaat. Ya, bukan ngajarin males ya, tapi ini ilmu. Karena kadang-kadang di Jakarta ini saya seringkali mendapat laporan ada khotib yang sampai 12:30 masih juga ngecaprak khotbah. Nah, dimengerti enggak? Sampai ada yang teriak amin, malah enggak digubris, terus ada khotbah. Sampai jam 1 kurang baru selesai khotbah, sholat. Kan selesai sholat jam 1 lewat. Sedangkan karyawan punya tugas. Nah, silahkan lakukan hukum ini. Lagi-lagi dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tetapi ingat, lihat selanjutnya. Wala tahsulu, dan tidak hasil berjamaah Jumat bi aqalla min raqatin, dengan yang kurang dari 1 rakaat. Tapi ingat, sholat Jumat itu tidak bisa mendapatkan pahala Jumat kalau kita mengikuti imam kurang dari 1 rakaat. Alasannya lipawatil Jum'ati bihi, karena ketinggalan Jumat bihi dengan tanpa 1 rakaat. Wa idraku takbiratul ihram mal imam fadilatun ukhra ghairu fadilatil jamaah. Wa in tasawwadu tahrim istighal bitaharumi akibat tahrum imamihi mahudur wa tahrum min waswasatil khafat la taqutu bidatul. Kita masuk ke masjid, imam sudah bangun dari ruku, sudah dalam posisi i'tidal. Kita gabung usolli sunat usolli fardhu Jumat rakaatain ma'muman Allahu Akbar. Gabung dalam posisi i'tidalnya imam. Imam sujud, kita langsung ikut sujud. Pertanyaannya, dapat 1 rakaat apa enggak? Lagi pertanyaannya, dapat 1 rakaat apa enggak? Nah,
Karena dia tidak dapat satu rakaat, maka tidak dapat fadilah Jumat bi aqalla min rakaatin. Karena dia tidak dapat satu rakaat, maka ngikuti imam sujud, imam duduk, ikutin terus. Imam sujud lagi, imam duduk tahiyat akhir. Ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita yang nggak dapat satu rakaat lagi tadi berdiri laksanakan sholat dohor 4 rakaat. Nambah 4 kan tadi belum satu rakaat. Dohor berapa rakaat? 4, berarti ya 4. Karena tadi enggak satu rakaat. Di dalam kitab I'anatul Talibin di sini enggak ada. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada masalah yang namanya nawa bila sholat, yang diniatin sholat Jumat tapi tidak dilaksanakan karena sholat Jumat 2 rakaat. Yang dilaksanakan malah 4 rakaat. Nah, sholat bila nawa yang dilaksanakan sholat dohor 4 rakaat, padahal niatnya bukan niat sholat dohor, maka masuk dalam kategori nawa bila sholat, sholat bila nawa. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin. Di sini belum nyampe. Tetapi kalau kita masuk ke masjid, keburu satu rakaat. Kita masuk ke masjid, imam lagi ruku, kita langsung baca Fatihah pendek, langsung ke ruku, keburu kan satu rakaat. Atau imam lagi berdiri baca Fatihah, kita langsung gabung, dapat satu rakaat. Maka setelah selesai imam dan makmum yang lain dengan doa Al-Fatihah selesai, maka kita bangun nambah satu rakaat dan itu jadi zuhur. Jadi Jumat, maaf. Dan itu jadi sholat Jumat. Karena diwajibkan sholat Jumat itu berjamaah hanya fi raqatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua tidak wajib berjamaah. Kira-kira pusing nggak? Nggak ya? Wajibu dan wajib alal makmumi kepada makmum ayan wal iktimama, niat bermakmum. Wajib kepada makmum niat menjadi makmum. Awil iktida'a, atau niat ngikut bil imami kepada imam. Tetapi walayajibu ta'inuhu, dan tidak wajib menentukan nama imam. Bal yakfil iktida'u bil hadir, tetapi cukup bermakmum kepada yang hadir. Sholli fardul jum'ati raka'atain makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Enggak mesti disebutkan imamnya siapa. Sholli fardul jum'ati raka'atain makmum li umari lillahi ta'ala, makmum kepada Ki Umar, enggak mesti disebutkan. Cukup seperti biasa saja, raka'ataini lillahi ta'ala. Adapun imamnya siapa, masa bodoh, yang penting saya makmum kepada imam yang sekarang. Kena nanti ada sanksinya. Nih, tidak wajib menentukan nama imam bi ismihi, dengan namanya. Saya niat bermakmum kepada imam yang namanya Zaid. Bal yakbil iktida bil hadir, cukup dengan makmum kepada imam yang ada. Wa ilam ya'rifu, walaupun kita tidak mengenal imam. Oleh karena itu kita lanjutkan. Fa'in ayanahu, maka jika ia menentukan kepada imam namanya, wa akhta'a, lalu ia kesalahan,
batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Itu usolli fardhul jum'ati rakaataini ma'muman li Zaidin lillahi ta'ala Allahu akbar. Ternyata yang imam itu bukan Ki Zaid tapi Ki Umar, maka batal sholatnya. Illa inna dadomanat, kecuali jika berkumpul ilaihi kepada imam itu isyaratun, isyarah kaqaulihi, seperti kata makmum nawaitul iktida'a, niat saya bermakmum bi Zaidin hadza, kepada Ki Zaid yang ini, pabana Umar, maka ternyata dia itu Umar, maka patasihu, hal itu menjadi sah. Dunal imam, berbeda dengan imam. Bagi imam fala yajibu, tidak wajib menjadi niat menjadi imam fi sihatil iqtida'i bihi, dalam salatnya bermakmum kepadanya, fi ghairil jum'ati, di selain salat Jumat, niatul imami, niat menjadi imam. Kalau salat lain ketika dia menjadi imam, maka sah saja salatnya. Imamnya tidak niat menjadi imam, makmumnya niat menjadi makmum, berjamaah bersama-sama, sah berjamaahnya bagi makmum, cuman bagi imam tidak sah, tidak punya pahala berjamaah walaupun sholatnya tetap sah. Oleh karena itu ketika imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu sah berjamaahnya karena imam tidak mesti niat menjadi imam, sah saja. Tidak ada acara colek mencolek, tidak ada acara coel mencoel, apalagi ada bahasa kalau kita lagi sholat sunnah, ada yang makmumnya di belakang saya, maka kita harus menurunkan tangan kanan kita supaya isyarat bagi dia bahwa kita sholat berjamaah. Nggak ada acara itu, nggak ada acara itu. Saya temukan gaya itu cuma di Jakarta saja, di Kulon nggak ada acara itu. Mending kalau makmumnya ngerti dengan isyarat kita sholat sunnah. Kalau nggak ngerti, kalian sorry ya, gue sunnah. Nggak ada. Kita sholat sunnah, qobliyah dhuhur. Datang teman kita, nyangka kita sholat dhuhur. Dia makmum pada kita, udah cuek aja langsung kita aja. Dapat 2 rakaat karena kita sholat sunnah 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dia akan berdiri 2 rakaat lagi. Kita muter ke belakang dia, sekarang kita yang menjadi makmum dia. Itu tata cara sholat. Bukan hanya film, dulu mantu sekarang mertua, tapi sholat juga terjadi. Dulu imam sekarang menjadi makmum. Itu baru orang sudah bisa sholat. Pertanyaannya, pernah nggak menemukan kasus itu? Tapi diajak ngajinya kan susah. Bal hiya sunnatun, tetapi niat menjadi imam
bagi pemimpin sholat fardu itu hanya sunnah saja, mustahabbatun, sunnah mustahabbah bihaqihi. Dia juza liyahuja fadilatal jamaah, supaya imam dapat pahala berjamaah. Karena fa ilam yanwi, maka jika imam tidak niat menjadi imam, sah sholatnya, cuman pasolatuhu kuroda, maka sholatnya dinilai sholat sendiri. Oleh karena sholat sendiri, fala tahsulullahu fadilatul jamaah, tidak punya pahala berjamaah. Wa in hasolat liman khalfahu, walaupun orang yang di belakang mendapatkan pahala berjamaah. Nah, itu prolog, itu aturan berjamaah. Kemudian nanti akan kita bahas siapa yang sah menjadi imam, siapa sah menjadi makmum. Sedikit di sini dibahas, wa yajuzu ayatamal hurru bil amdi, boleh orang merdeka makmum kepada imam hamba sahaya. Boleh. Jangan merasa, wah kan orang merdeka, lu kan hamba sahaya, nggak boleh ngimamin gua. Itu ego, itu ego, itu ego. Jangan merasa mulia di dalam sholat. Di dalam sholat semua sama, jabatan tinggi apapun masuk ke dalam masjid mesti buka sepatu. Presiden sekalipun masuknya belakangan harus di baris belakang, nggak mesti mentang-mentang presiden masuknya belakangan harus di depan, enggak. Di masjid tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Lebih lengkapnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.